Selamat bertemu lagi di Jauh Dekat Film yang kembali mengangkat film klasik produksi Soviet berjudul Hot Snow yang dirilis pada tahun 1972. Dan sebagai informasi di awal, kalian bisa melihat versi asli film ini di channel Mos Film. Hot Snow ini baru menceritakan tahun kedua Perang Dunia Kedua di front timur yang mana Jerman berbekal Blitzkriegnya berhasil meluluh lantakkan sisi barat Uni Soviet. Nazi dan Wehrmacht sampai berhasil menekan mundur tentara merah di area sungai Volga dan telah menduduki Stalingrad. Pada November 1942, Soviet melakukan serangan balasan beruntun yang berhasil mengunci pasukan Jenderal von Paulus dengan 330.000 serdadunya yang selama 4 bulan terakhir memang sudah mengepung dan menguasai Stalingrad. Dan dari sinilah kesialan kubu Jerman dimulai. Para jenderal besar Jerman mati-matian mengatur strategi perang untuk mempertahankan posisi mereka di Stalingrad. Namun keuletan tentara komunis Soviet memang nyatanya benar-benar menakutkan. Dan film ini menceritakan kisah nyata secara spesifik salah satu pertempuran paling brutal yang terjadi di medan Stalingrad. Pertempuran untuk mengunci posisi Jenderal von Paulus agar tak mendapat bantuan sebanyak 400 tank dari divisi Jenderal Manstein. Pertempuran yang mengubah gelombang Perang Dunia Kedua di Stalingrad. Film ini dimulai dengan para tentara merah yang terlihat masih saja gembira di tengah perang Stalingrad. Mereka bernyanyi bersama, menari di atas salju dan menggoda kawan perempuannya, seakan mereka tidak dalam situasi pertempuran. Tampak pula satuan-satuan ini dipimpin oleh para letnan muda yang kebanyakan masih di usia 20-an. Letnan muda yang belum pernah merasakan pahit getir dan sadisnya peperangan. Namun kegembiraan mereka langsung buyar setelah sepasang pesawat tempur Jerman menampakkan diri di angkasa. Meski mengerikan, pesawat Jerman ini masih gagal menghancurkan kereta logistik pasukan merah. Sementara itu di tempat lain, Letnan Jenderal Bessonov sedang pusing memikirkan bagaimana mereka bisa menghabisi pasukan Feldmarschall von Paulus yang masih kokoh bertahan di Stalingrad. Soviet sudah compang-camping tak karuan dan Jerman jelas 3 kali lebih kuat daripada mereka. Sampai datanglah sebuah ide brilian di mana Bessonov meyakini jika von Paulus bisa hancur jika ia tak bertemu dengan pasukan bantuan Feldmarschall von Manstein. Ia harus mengunci von Paulus agar berjuang sendirian. Namun ini jelas beresiko besar karena pasukan bantuan von Manstein sendiri ialah divisi tank yang menurut intelijen Soviet berjumlah 400-500 unit panzer. Bessonov pun berniat mengerahkan divisi artileri anti-tanknya untuk berjaga di sekitar sungai Miskova karena area ini pasti akan dilewati oleh von Manstein dan karena sungai Miskova ialah jalan utama menuju ke Stalingrad. Nah, bagaimanapun juga tugas gila dan mematikan ini harus dilakukan jika Soviet ingin merebut kembali Stalingrad. Dan memang, Bessonov pun akhirnya membriefingkan misi mustahil ini kepada pimpinan divisi artileri. Apapun yang terjadi, pasukan von Manstein tak boleh bertemu dengan pasukan von Paulus. Dengan turunnya perintah ini, divisi artileri pun mulai berangkat, berjalan di atas lapang salju yang tanpa batas di musim dingin Soviet, diiringi dan dilindungi di sisinya oleh tank-tank Soviet yang sejauh ini masih disimpan untuk keadaan super genting. Beberapa jam kemudian saat badai salju mulai datang, pasukan memutuskan untuk beristirahat. Tak bisa diungkapkan lagi bagaimana brutalnya hawa dingin yang menerpa mereka saat ini. Semuanya merapatkan diri dan saling menghangatkan. Letnan Jenderal Bessonov sendiri datang dengan mobilnya. Ia turun dan menyempatkan diri bercakap dengan para tentara yang beristirahat dan Letnan Kuznetsov memerintahkan untuk segera berangkat menembus badai. Maka perjalanan dalam kebekuan yang mutlak ini pun dilanjutkan sekali lagi. Hingga akhirnya mereka benar-benar tiba di garis depan yang sudah tampak mengerikan dengan dinginnya hawa meski musuh belum menampakkan diri. Di sini mereka mulai menggali parit pertahanan dan menempatkan artileri-artileri mereka.
Sedangkan saat ini Volodya menyempatkan diri berdua bersama istrinya yang tak lain dan tak bukan ialah suster Tanya. Namun mereka berdua sengaja menyembunyikan hubungan ini kepada para tentara dan divisi artileri. Tapi belum selesai berduaan, ia mendapat panggilan untuk menemui seorang petinggi partai komunis bernama Vitali Isayevich yang sedang menginspeksi lapangan. Dan di saat yang sama ini pula, tampak di cakrawala jika Jerman sudah benar-benar datang. Gelombang pertama ini dimulai dengan gerombolan skuadron-skuadron pesawat pembom yang segera saja membuka serangan bertubi-tubi. Dan sesaat pemboman stuka-stuka Jerman ini selesai, tampak karnaval horor beredar jauh di depan. Memulai pertempuran ini dengan tembakan-tembakan berkaliber besar. Ratusan tank Jerman menggunakan kamuflase pertempuran medan salju ini terus menyerbu maju. Persiapan Kuznetsov sendiri dilakukan sesingkat mungkin dan segera memerintahkan skuadnya untuk langsung membalas tembakan Jerman. Skirmish frontal ini terus berlangsung imbang. Meski tentara merah memang terus tertekan karena banyak komandannya yang tidak memiliki pengalaman berperang sama sekali. Namun Kuznetsov muda terus berjuang sebisanya. Ia bahkan bisa membaca gerakan flanking tank Jerman yang berusaha menyerbu diam-diam dari sisi kiri mereka. Meski ia baru tahu jika banyak artileri Soviet yang sudah lumpuh. Ia pun terpaksa menyuruh Tanya untuk membantunya mengokang artileri anti-tank. Sampai beberapa jam kemudian, barisan Panzer von Manstein ini belum juga bisa dihentikan. Hal ini pun diketahui oleh Letjen Bessonov. Ia memerintahkan agar setiap skuad artileri bertarung sampai peluru yang terakhir. Targetnya hanya satu, yakni memburu dan membantai tank-tank Jerman. Ia pun menambahkan hanya mereka yang sudah mati yang boleh melarikan diri. Sedangkan saat ini Tanya tergeletak tak berdaya. Ia ditemani dengan Kuznetsov, kawan suaminya yang sebenarnya juga menyayangi dirinya. Kuznetsov pun memerintahkan Tanya untuk segera pergi dari sini dan melihat sendiri bagaimana medan tempur masih dibanjiri oleh panser Jerman. Sesaat kemudian suami Tanya, Letnan Volodya, datang dan mengamati situasi. Ia memerintahkan Sergunenkov untuk membawa 2 buah granat dan menyerbu ke depan diam-diam. Maka Sergunenkov pun langsung merayap ke depan berusaha mencari satu tank untuk digranat. Tapi melihat kawannya mati sia-sia, Kuznetsov langsung berlari dengan membawa sebuah granat. Ia melintasi parit dengan lincah dan menunggu saat yang tepat sampai. Setelah tersadar, Kuznetsov berpindah tempat menuju pos artilerinya kembali. Ia merasa bahagia melihat kawan baiknya Ukhanov yang ternyata masih hidup. Tapi di atas mereka, divisi von Manstein masih kuat dan terus melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Stalingrad. Pertahanan Soviet terus ditekan dari berbagai arah. Gerakan flanking tank-tank musuh berhasil mendapatkan momentumnya untuk menyerbu secara efektif. Di depan bunkernya, Letjen Bessonov dilapori oleh anak buahnya jika sudah banyak perwira pemimpin skuad yang mati di berbagai pos pertahanan.
Namun Bessonov tetap dingin dan tak peduli. Mereka tak akan mundur meski sejangkah. Jika perlu, mereka akan membayar kehancuran pasukan von Manstein dengan nyawa-nyawa mereka. Bessonov segera mengingatkan Isayevich jika sekaranglah saat yang tepat untuk mengeluarkan tank-tank mereka. Tank-tank Soviet yang sejauh ini memang masih disimpan rapi. Vitali pun segera menuju korps tank bersama Kolonel Osin. Mereka berdua menaiki mobil yang sayangnya mendapat sial di tengah perjalanan. Tak ada waktu lagi untuk melarikan diri. Infanteri Jerman sudah tampak di depan. Maka Osin dan Isayevich pun bertempur sebisanya. Dengan tewasnya kedua petinggi ini, tank Soviet tak jadi keluar karena hilangnya perintah. Beberapa jam berikutnya saat senja mulai datang, pertempuran pun ikut mereda. Sementara itu di parit Volodya, mereka menemukan vodka dari kawannya yang sudah mati dan segera membawanya ke bunker untuk minum-minum bersama. Siapapun yang mati, mereka tetap akan menyempatkan diri untuk sedikit bersenang-senang di cuaca yang dingin ini. Namun tiba-tiba datang suara tembakan. Ketika diperiksa, salah satu kawan mereka di luar berhasil menembak seorang serdadu Jerman. Namun ternyata yang ditembak ini bukanlah musuh, melainkan scout Soviet yang mengantar pesan dan segera mengatakan jika dalam jarak 200 meter di depan, ia dan kawannya menangkap seorang perwira Jerman. Maka dengan cekatan Volodya mengatur regu penolong untuk segera berangkat. Secepatnya mereka membawa perwira Jerman ini balik ke markas. Namun di tengah jalan mereka dipergoki oleh para serdadu Wehrmacht. Namun skirmish singkat ini malah membawa malapetaka besar bagi divisi artileri. Volodya diberitahu jika Tanya sudah tewas tertembak musuh. Maka perwira muda ini mati-matian menyembunyikan air matanya. Dan ia pun segera mengamankan mayat Tanya. Divisi ini telah kehilangan satu-satunya petugas medis yang mereka miliki. Tewasnya Tanya ini pun kabar yang buruk bagi para serdadu yang terluka. Siapa yang akan merawat mereka? Kuznetsov yang berada di sini pun tak sampai hati menyampaikan pada mereka jika Tanya sebenarnya sudah tewas. Dan tak terasa subuh pun mulai datang. Letjen Bessonov diberitahu jika divisi artileri berhasil mengamankan seorang perwira Jerman yang setelah diinterogasi mengatakan jika yang menyerang Soviet kemarin ialah divisi tank cadangan von Manstein. Ini kabar yang cukup baik karena membuktikan jika bahkan von Manstein sudah mengerahkan cadangan pasukannya, pertanda Soviet sudah banyak menghancurkan tank-tank Jerman dan kemungkinan Jerman sudah hampir tak punya kekuatan lagi di wilayah ini. Namun kabar buruknya ialah bahwa Vitali Isayevich, pejabat partai yang juga kawan baik Bessonov, sudah tewas disergap Jerman kemarin siang. Bessonov mati-matian menguasai emosinya. Ia berusaha menolak sedih dan akhirnya balas dendam Bessonov ini pun langsung dirilis melalui Katyusha yang mengirim salvo membabi buta. Saat hari sudah terang, para perwiranya mengabari jika pemukiman sekitar mereka sudah berhasil direbut kembali dari tangan Jerman. Serangan balik mereka pun sukses besar di beberapa titik penting. Mendengar berita kemenangan ini, Bessonov pun langsung memerintahkan agar membawa medali penghargaan. Ia akan langsung turun sendiri mengunjungi para pasukan. Saat Bessonov beredar di lapangan, semuanya sudah sangat kondusif. Jerman sudah mundur teratur, terpaksa mengakui keunggulan tentara merah. Namun sepanjang jalan, Bessonov hanya melihat medan tempur yang dihiasi dengan tentaranya sendiri. Kemenangan ini dibayar dengan sangat mahal. Bessonov pun akhirnya mulai ragu apakah ada yang tersisa dari divisi artilerinya, sampai ia akhirnya bertemu dengan 7 serdadu yang masih selamat. Hanya 7 serdadu yang tersisa dari satu divisi yang masih bisa bernafas.
Melihat para pejuang ini, Bessonov tetap dengan angkuh dan dinginnya berusaha menyembunyikan rasa bangganya dan segera menyematkan penghargaan Order of the Red Banner atau medali Orde Banner Merah. Hanya sebuah medali kecil ini saja yang diharapkan bisa menghibur ketujuh orang ini setelah mereka bertempur secara brutal berhari-hari, kelaparan dan kedinginan. Ditambah lagi sudah banyak teman-teman mereka yang tewas mengenaskan. Dan dengan medali di tangan dan vodka untuk diminum, film ini pun berakhir. Nah, Ogut berharap kita bisa jumpa di konten selanjutnya. Tetap standby terus di Jauh Dekat Film. Wassalamualaikum, yuk, bye.